Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ala Nabil Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu ila yaumil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jemaah calon haji, belum haji, namanya calon, sekedar calon tapi tidak jadi sejarah dan falsafah haji. Oh, kenalkan dulu, nama saya Asep Zainal Auso. Saya kebetulan dosen agama di ITB, dosen agama Islam dan filsafat. Ya. Kemudian saya pembimbing ibadah di tahun 1999 di Telkom Yahdi 2 kali. Kemudian di Salman sejak tahun 2002. Kemudian di Makdis tahun 2015. Nah, 2 tahun silam saya juga membimbing Makdis juga. Tapi ketika itu yang dibawa oleh Ibu Erna ya, bendahara tuh. Oke. Dan sekarang ya alhamdulillah sekarang Pak Saiful mudah-mudahan berangkat ya. Tapi kalau nggak berangkat, didobel lagi saya. Saya kadang-kadang bawa 2 jamaah, ya bawa Saman, ya bawa Makdis. Ya nggak apa-apa. Sakloter kita naon lah. Lebih enak kalau sakloternya satu komando. Baik, hari ini kita akan bahas sejarah. Mudah-mudahan bisa kebaca ya. Share dulu. Apa itu yang kita bahas tentang siapa yang membuat Ka'bah? Siapa yang buat Ka'bah? Nabi Adam. Jadi gini, Nabi Adam tuh terusir dari surga kan? Itu Adam, Hawa, dan iblis. Turunlah kamu ke dunia. Jadi gini, Allah menciptakan makhluk itu ada malaikat, ada jin, ada manusia, ada tumbuhan. 5 makhluk hidup. 1 malaikat, 2 jin, 3 manusia, 4 hewan, 5 tumbuhan. Jin, nenek moyang jin itu, atau disebut dengan abal jin, nenek moyang jin, bernama Al-Haris. Siapa? Al-Haris itu siapa? Nama nenek moyang jin. Nami Haris? Apa arti Al-Haris? Penjaga. Penjaga apa? Penjaga sorga. Nanti ibu juga di Mekah akan ketemu Al-Haris, penjaga hotel. Ini mah penjaga sorga. Nah, tapi bangsa jin itu suka bertengkar, berebut wilayah, kekuasaan, wanita, macam-macam. Akhirnya Allah memilih salah satu jin untuk jadikan rasul bagi jin-jin. Namanya adalah Azazil. Ajijun mulia, Eli Tuhan. Jadi itu jin dimuliakan oleh Tuhan, oleh Allah. Ulangi, siapa nama bapak jin? Abal jin. Kemudian yang diutus untuk memperbaiki jin siapa?
Azazil. Gitu. Ternyata ketika Allah menyuruh sujud para malaikat kepada siapa? Adam. Si itu gak mau. Hei, ma mana'aka? Apa menghalangimu? Kata dia, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Aku dibuat dari api. Si Adam dibuat dari tanah. Masa dong aku harus harus sujud kepada si Adam? Nah, itu Azazil itu gitu sombong. Udah punya jabatan dia, hebat dia tuh. Bahkan sering memimpin sholat para malaikat. Turun kamu. Ketika disebut ihbit, dia kaget. Frustasi. Bahasa Arab, itu frustasi adalah ablasa. Ablasa itu frustasi. Maka disebutlah iblis. Jadi iblis bukan nama jenis, tapi adalah gelar. Gelar bagi si jin Azazil yang tidak mau sujud kepada Adam. Diusir, dia frustasi. Ablasa iblis. Awas lu Adam, kata si iblis, gara-gara kamu aku jadi terusir. Awas lu, akan aku goda kamu. Gitu. Ketika dia menggoda, disebutlah syatona. Menggoda itu menggairahkan. Disebutlah setan. Disebutlah setan. Kalau masih frustasi namanya apa tadi? Kalau udah menggoda namanya? Nah, yang bahaya itu mana? Setan. Apalagi setan iblis. Karena iblis kata mbak? Setan. Jadi setan bukan menakutkan, tapi menggairahkan. Di sini ada setan menakutkan, salah neng. Di sini ada setan sangat menggairahkan. Gitu. Padahal di Mekah terwukuf aja bertengkar. Oke. Itu ada jamaah maklis ini. Jamaah maklis. Oh, bertengkar. Ini. Silakan Bapak Ibu sekalian telepon orang tua masing-masing minta maaf. Dia nelpon, terjalan telepon nanti. Nelpon istri, pinjam dari istrinya. Di kota terjalan pas keluar WA. WA-nya apa? Sudah sampai di mana sayang? Aduh, ribut sampai cerai. Bayangkan atau kerbukup sampai cerai. Nah, gitunya. Jadi ketika haji mah hati-hati. Setannya kelas jenderal. Bukan pensiunan. Hati-hati ya. Oke. Nah, diusirlah kemana? Digoda tuh Adam tuh. Adam Hawa digoda pakai apa? Dengan buah. Adam, ayo makan buah ini. Kalau you makan buah ini, kamu akan surga akan abadi. Enggak boleh. Kata siapa? Kata Adam, enggak. Itu hoax. Hoax pertama kali itu iblis. Akhirnya sering. Apa kata siapa? Kata iblis, ayo Hawa makan sayang. Kalau you nggak makan, aku kelempar ini buah. Jangan nyesal ya. Hawa kan perempuan, sugestible sifatnya. Gampang disuges. Tapi perempuan tidak boleh ambil keputusan kan. Yang ngomong sama suaminya, sama Adam. Mas, makan dong. Kata Mas Adam, jangan sayang. Bahaya sayang. Akhirnya dia dia nangis, ngerengekkan. Ayo Kang, ayo Mas, makan ya. Itu laki-laki lemahnya di sana. Dengan bisikan sang istri, bari mewek dengan. Akhirnya Allah menurunkan Nabi Idris kan. Supaya ngajak mereka kepada Allah lagi. Gagal. Terus menurunkan Nabi Nuh. Kata Nuh, jamaah, ayo ikut dengan saya. La ilaha illallah. Gitu. Ya mereka enggak mau. Ya, berdakwah selama 650 tahun, yang beriman cuma 40 orang. Makanya masuk ayeuna. Seberapa tahun? Itu lama. Kata Allah, hei Nuh, buat oleh kamu perahu. Maka Nabi membuat perahu di hutan, bukan di pinggir pantai. Si istrinya datang membawa ibu dan wanita. Ibu-ibu tuh lihat suamiku. Si Kanan datang pakai lepais bolong-bolong. Tuh lihat bapak gue membuat perahu begitu.
Wah, pokoknya dihina lah oleh keluarganya. Ya, oleh istri dengan si Kan'an. Akhirnya setelah beres, muncullah tanda akan datang banjir. Tanur namanya. Apa tanur? Yaitu air yang keluar dari dapur. Gitu di dapur. Kata Nabi Nuh, ini akan terjadi banjir. Pak jemaah kaku naik semua ke perahu. Semua naik. 40 orang itu. Hei hewan, kamu naik semua. Hewan naik. Babi juga ikut. Babi siapa? Haram Babi juga ikut. Sehingga penuh dengan babi, dengan hewan-hewan. Kemudian datanglah banjir. Dari atas hujan. Dari bawah bocor. Kutub utara selatan mencair. Sehingga menjadi cepat naik. Oh, Nabi Nuh melihat anaknya si Kan'an lagi berenang. Kan'an, naik aku sayang, naik. Tidak apa-apa, biar aku berenang aja. Nggak akan kuat kamu. Ayo naik. Nggak mau. Akhirnya datang ombak kiri kanan. Jebret. Mati si Kan'an. Nabi Nuh sedih. Judi di pegunungan Ararat, Turki. Di bukit judi pegunungan Ararat. Di mana? Negeri mana? Turki. Perbatasan Turki lah. Akhirnya semua turun. Kemudian Nabi Nuh membuat perkampungan baru di dekat di antara Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Namanya peradaban Sumeria. Nanti kalau Bapak ke haji pasti lihat perempuan Babylon. Menigelis. Saya majikan orang, lain. Ngaku-ngaku. Juga ibu lihat akhirnya, pada kasep bu Babylon mah. Itu, ya. Itu. Nah kemudian nanti masyarakatnya menyembah banyak dewa. Dewa yang paling terbesar namanya Dewa Marduk. Dewa paling terbesar. Pembuat dewa itu banyak. Antara lain Azar bin Nahur. Azar bin Nahur. Kening hirup. Hanya para ahli sihir mengatakan, Amanna ila Rabbi Musa, ila Rabbi Ibrahim. Kami semua beriman kepada Tuhannya Ibrahim. Itu. Si Hammurabi marah. Awas ahli sihir, akan kusalib kalian di pohon-pohon kurma. Ahli sihir mengatakan, silakan aja. Yakin aku dia nabi. Rakyat pro Ibrahim. Bukan pro raja. Raja bingung. Ibrahim dimatikan, dibunuh, akan muncul gejolak sosial nasional. Bisa kudeta. Kalau nggak dibunuh, gimana? Akhirnya Ibrahim dibuang, dideportasi. Dikeluarkan dari Babylon, dikeluarkan. Dari mana? Dari Babylon, masuk ke Haran, masuk ke Palestina. Kuat Sarah. Mas, tidak kuat. Pindah ya. Akhirnya pindah ke Mesir. Lut mah nggak ikut. Lut mah pindahnya ke Yordan seberangnya. Kalau Nabi Ibrahim dengan istrinya berangkat kemana? Ke Mesir. Di Mesir ada sebuah kerajaan. Kerajaan Mesir kuno. Tuhannya Dewara. Dewara. Fir'aun zaman itu namanya Ru'at. Ulangi. Fir'aun zaman Nabi Ibrahim namanya siapa? Ru'at. Fir'aun zaman Nabi Yusuf namanya Heksos. Jadi kalau ibu ngemut Heksos, ngemut Fir'aun teteh. Fir'aun zaman Nabi Musa namanya Ramses II. Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah namanya Merniptah. Fir'aun bukan nama orang, tapi gelar. Ya, Fir'aun ada apa? Hebat kamu mendidik perempuan ini. Sampai-sampai enggak tergoda oleh laki-laki sekelas saya. Aku kasep, gagah, penguasa, harta banyak. Hebat kamu. Sebagai tanda salutku kepada kamu, kamu akan aku beri hadiah. Hagar namanya. Hagar, hadiah. Seorang perempuan. Ya. Hajar tadi orang mana sebetulnya? Itu mah Hagar. Hadiah. Hajar. Nah, nih perempuannya. Oh iya, terima kasih. Saya pulang ya. Oke, silakan. Nih bawa oleh-olehnya. Bisi emoji macam-macam. Bisi perlu. Pulang dari Mesir kemana? Ke Palestina. Ketika itu usia Sarah
sudah berapa tahun? 55 tahun. Udah menopause. Gak punya anak. Terus ngomong ke Ibrahim. Mas Ibrahim, Mas kan seorang nabi. Mestinya punya anak dong Mas. Tapi kan nengnya tidak bisa melahirkan. Tolong ya, nikah ya. Dengan siapa? Dengan Hajar. Jangan begitu, nanti kamu sakit. Di sini sakitnya. Enggak, teteh kok ikhlas A. Teteh ikhlas A, sok A nikah. Teteh mah ikhlas sok. Betul teh, betul dinikah. Oh, kata Jibril, ada apa? Coba gali di tanah ini. Pas digali, ternyata ada fondasi Ka'bah. Yang dibawa oleh siapa? Nabi Adam, tapi sudah tertutup pasir. Kira begini tinggalkan. Sok ini, atau yang badikan. Itu mah Hajar. Bagus, gitulah. Nu cerewet. Bingung, ya Allah. Aku tinggalkan sebagian keturunanku di dekat Ka'bahmu, Baitullahmu. Kadang berdampingan. Iya, sama lah, ya, semua juga ya. Nah akhirnya seperti air pada Fata Morgana ya. Saking panasnya jadi kayak air kan, begitu. Dia lari. Nah, ternyata dari Safa ke Marwah itu ada lembah, namanya lembah Urana. Supaya cepat, dia bukan jalan tapi lari di lembah Urana. Tek-tek lari dia. Jalan kan, pas lembah Urana lari. Nah sekarang mah ada kan, sa'i itu hanya. Apa arti sa'a? Sa'i. Sa'i itu usaha keras. Jadi jalan dulu baru lari. Tapi sekarang mah laki-laki yang berlari, perempuan mah tidak usah. Jalan biasa. Berapa kali? 7 kali. Akhirnya sampai 7. Geuning teu aya. Abdi capek Gusti. Aduh. Lihat setiap berangkat dia lihat ke yang di dekat Ka'bah. Bisa ayat ajag pan. Bisa ayat harimau no. Oh, mudah-mudahan gitu kan. Ngangkat tangannya tinggi. Karena ya tinggi. Bukan begini tapi 7 kali. Jadi kalau kita usaha harus minimal 7 kali. Di orang Sunda 3 kali. Mista, maja, utama tidak. 1, 2 sampai 7. Prabowo mun 3 kali mau jadi. Untungnya 4 kali. Dan mun 3 kali Prabowo mau jadi mah. Jadi Prabowo ikut Hajar ta. Orang Sunda ke rumah Jawa deh. Ya bukan Jawa, Chinese ya. Jadi gitu. Nah akhirnya itulah disebut dengan sa'i. Disusui. Di atas burung. Keok-keok. Melihat air kan. Lihat air. Nah orang sebelah sana lagi jalan. Kapilahnya kapilah. Air dari mana? Sini kan belum pernah ada air. Tapi itu burung. Udahlah. Itu burung. Ayo berangkat. Pas lihat ada bayi dengan ibunya lagi ya istirahat. Assalamualaikum Bu, salam. Ini air punya ibu? Bukan. Punya Allah. Oh, boleh saya minta? Boleh. Gitu. Mau diurang coba. Minta beli atuh. Minta. Urang mah diduitkeun ayo. Nah akhirnya mereka sebagian nggak mau kemana-mana, mereka membuat perkampungan di sana. Orang Yaman ada 2, ada suku Uruk, ada suku Jurhum, 2 suku. Akhirnya mereka membuat perkampungan sehingga rame lah. Begitu dikasih air, langsung iya tuh neng, Allah luar biasa. Jadi kalau percaya aja lah, Allah pasti akan ngurus kan. Bayangkan tuh padang pasir yang kering kerontang gak ada air, tapi bisa jadi subur makmur gara budak kurang. Pasti lihat, kemana berarti langit. Ismail Bagernya. Kenapa Ismail Bager? Karena Ismail didik oleh siapa? Ibunya. Ibunya kan solehah. Ibunya solehah, bapaknya misalnya tidak baik, akan jadi soleh anak mah. Lain dengan ibunya, bapaknya soleh,
Ustaz, ibunya preman. Dikatakanlah apa? Al-jannatu tahta. Memang surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi ibu pada penting bukan ayah. Ayah mah kadang-kadang mikir nonton sperma ini itu kemana kan? Gitu. Nah akhirnya bolak-balik kemana? Palestina dengan Mekah. Kedua Ibrahim bangun oleh kamu Ka'bah. Nah, itu dibangunlah Ka'bah. Maka kemudian fondasinya diperlebar, diperpanjang. Ketika diperpanjang menabrak kamar siapa? Ismail. Kamar kamu kena pelebaran Ka'bah. Pindah ya. Siap ayah. Pindah. Nah, kemudian dibangunlah Ka'bah. Tetapi kamar Ibrahim, kamar Ismail tidak sempat dibangun. Entah karena apa. Akhirnya dibuatlah tembok setengah lingkaran. Disebutlah hijir. Hijir apa? Hijir itu kamar. Ismail. Jadi hijir Ismail itu adalah masuk bagian ke Ka'bah. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa, sholat di sini sama dengan di dalam Ka'bah. Ya, jadi nanti kalau sholat sini coba ya. Kalau nggak ditutup ya, dipasanglah bata 1, 2 terus muter ke atas. Pas bagian atas tidak kesampaian. Ismail udah gede, ngedorong batu. Entah segede apa. Segede apa badan Ismail ya. Didorong batu itu. Ayah, naik ke sini. Maka Ibrahim naik ke batu itu. Masang Ka'bah bagian atas. Setelah beres, dia turun. Bekasnya diukir, diabadikan. Disebutlah makom Ibrahim. Makom itu bukan makam, bukan kuburan. Makom itu tempat berdirinya Ibrahim. Gak, apa ya? Jadi nanti kita kalau sholat, di antara itu ya. Bayangkan, ini adalah makom Ibrahim. Sejarah, fakta. Bukan membuat. Beres semua nih. Nah, jadilah 4 sudut. 4 sudut. Sudut ke sini namanya Iraki. Iraki ke negeri Irak kesananya. Ini sudut Sami ke negeri Sam, Syria kesananya. Ini sudut Yamani ke negeri Yaman. Tinggal yang satu belum ada. Kata Allah, hei Ibrahim, siapkan ciri-ciri untuk orang bertawaf. Kata Ibrahim, Ismail anakku, cariin batu yang bagus ya. Ismail lari ke bukit, ke Jabal Gubes. Nah sekarang udah nggak ada Jabal Gubesnya, sudah dipakai untuk istana kerajaan. Naik ke Jabal Gubes, mencarinya lama, dapat batu akik. Turun dia, ayah nih batunya. Wah kamu lama. Terus Bapak udah dapat dari mana? Malaikat barusan sininya bawa itu dengan batu rubi. Batu rubi dipasang di sini. Jadi sini Hajar Aswad namanya. Ya, itu kata hadis nih. Itu batu asalnya putih melebihi susu. Tapi jadi hitam gara-gara diciuman orang berdosa. Itu hadis nggak tahu itu syad namanya. Itu janggal. Itu ternyata itu batu batu meteor. Ya makin lama makin hitam. Sekarang mah itu batu nggak utuh, tapi pecah jadi 7 kan? Di resin. Kenapa pecah? Sebab dicuri oleh Syiah Koromitoh tahun 275 Hijrah. Dicuri. Jatuh di pantai, pecah. Sekarang batunya nggak utuh, tapi ditempel pakai resin. Jadi kalau ibu mau cium, cium. Tapi gini, bagi bapak-bapak, mencium itu sunat. Bagi ibu mah henteu. Enggak. Tapi karena ibu maksakan mana. Pokoknya ibu mau mencium. Saya pernah membawa ibu-ibu mencium. Ibu-ibu pernah tenepi. Kan jangkung. Akhirnya abis gimana coba? Ya gimana? Akhirnya, pernah itu. Susah. Naik. Kadang-kadang ada orang Pakistan masakan diri. Pokoknya mau mencium. Masakan diri. Akhirnya apa coba? Terlilit apanya? Kelulungnya.
Bayangkan ini pelit ini. Bahkan punten ike nyengret. Jadi katinggal ke batur. Nah itu. Nah jadi yang semula maunya mau mencium, jadi Bapak Ibu sekalian nanti kalau Ibu mah tidak usah mencium lah. Ya, Bapak aja. Ibu cukup dari jauh. Ya. Namanya kalau mencium langsung namanya istiqbal. Cium langsung istiqbal. Kalau pakai tangan, cium istilam. Kalau ini isyarat. Kalau isyarat mah nggak usah dicium sebetulnya. Jadi kalau bisa langsung cium, langsung namanya istiqbal. Kalau nggak bisa, pegang terus cium istilam. Kalau dari jauh mah isyarat. Ya. Oke. Udah ya, teruskan lagi ya. Oke, jadi sekarang udah terbuat. Nah sekarang ini ke arah mana nih? Sekarang ini Irak udah hancur. Itu mana? Syami, Syria udah hancur. Sekarang Yaman udah hancur. Tinggal ke arah mana ini? Indonesia. Ini Indonesia. Jangan hancur. Mudah-mudahan nggak jadilah. Nggak hancur ya, jangan hancur. Ini jangan. Jadi kita kalau Ibu sholat di sini itu lempengan tadi ya. Jadi orang sholatnya hebat. Luar biasa. Kebetulan ya. Kebetulan. Oke. Nah kemudian berikutnya disiapkanlah untuk tawaf. Sehingga kita sekarang tawaf lebih enak. Oke, itu pertama sejarah ya. Sejarah. Oh terakhir. Gini. Sejarahnya belum. Ibrahim meninggal dunia. Ismail. Belum. Ismail menikah dulu. Dengan seorang perempuan suku Yaman. Disebut dengan Jurhum 1. Ismail punya istri. Berarti Ibrahim punya mantu. Ibrahim datang ke Ismail bertamu. Nggak ada Ismailnya, yang ada siapa? Mantunya ngobrol. Tapi itu mantu kurang baik, sikapnya ke mertua. Akhirnya apa? Ya udah ya, Abah pulang ya. Ya Abah. Abah ada pesan untuk Kang Ismail. Ada, bilangin saja gini ya. Anakku Ismail, tolong ganti palang pintu rumah ini. Ya bah, temikir tahu ya. Nah artinya itu kan bahasa simbolik. Udah pulang Ibrahim. Datanglah siapa? Ismail. Neng, mah ada apa? Ada Abah tadi ke sini. Oh, disuguhan. Ada kumaha. Kumaha tuh teh. Apa ada pesan dari Abah? Ada. Pesannya apa? Kata Abah, bilangnya ke Ismail, tolong ganti palang pintu rumah ini. Oh, berarti harus cerai istri. Akhirnya Ismail menceraikan istrinya yang pertama gara-gara kurang baik sikapnya kepada mertua. Jadi seorang nabi pun bisa salah pilih istri, apalagi ustadz. Iya kan? Ya kan? Jadi kalau ada istri udah terusir, biasa. Tong jadi aneh, tong jadi heboh. Nah, oke. Akhirnya Ibrahim meninggal dunia. Juga Ismail wafat. Ismail wafat, kemudian Mekah berganti-ganti penguasa. Itu ketika Mekah dikuasai oleh suku Al-Huza'ah. Al-Huza'ah. Ya Al-Huza'ah. Kemudian si amirnya, kepala sukunya namanya Huza'i. Huza'i memerintah Mekah selama 500 tahun. Ya, 500 tahun. Kemudian Huza'i sering ke kota Balka. Dia melihat orang-orang Balka menyembah patung Hubal. Terus nanya, Anda kok nyembah patung? Oh iya, karena kami kalau minta hujan dikabulkan. Oh begitu ya. Boleh dong aku minta satu. Dikasih satu. Hubal dibawa ke Mekah, disimpan di depan Ka'bah. Oh tuh orang-orang pada marah. Ini gimana? Tauhid berdampingan dengan syirik. Itu. Tapi orang-orang takut. Protes, tebas ke lehernya. Protes, tebas. Akhirnya mereka protes melalui syair-syair. Sehingga muncullah
persairan di seputar Ka'bah. Makin hari makin tambah sampai jumlahnya 360 patung. Itu. Berhaji mereka juga. Tapi haji mereka perempuan ketika bertawaf tidak boleh memakai selembar benang pun. Telanjang bulat. Jadi keliling tawaf, dia hanya menutupkan kedua tangannya pada kemaluannya. Subhanallah walhamdulillah, tetaranya. Bujur kemana-mana, sebodoh. Nah, begitu bertahun-tahun, Islam datang, dibalikkan. Hai perempuan, pakai pakaianmu. Tutup semua anggota tubuhmu, kecuali wajah telapak tangan. Jadi kalau mau ke haji, wajah harus dibuka, jangan pakai cadar. Juga telapak tangan, jangan pakai kaos tangan. Ya, disebut telapak tangan itu dengan ini sama. Ulah pakai luka dunia, dikitnya dikaitkan sini ya. Gak usah segini aja, yang penting pakai manset. Ya, dengan golosor itu. Hai laki-laki, buka pakaianmu. Telanjang kamu. Hai laki-laki hanya 2 lembar kain putih. Waduh. Tapi untung bapak yang pakaian putih itu adalah laki-laki bukan perempuannya. Coba mulu perempuan. Dorce mau ke haji. Bingung dia. Dia itu laki-laki jadi perempuan. Sehingga payudaranya jadi gede karena disuntik ya. Nanya ke ketua MUI. Pak ketua, gimana aku? Ya kamu Doris, pakai pakaian laki-laki, pakai pakaian perempuan aja. Ke perempuan, jangan pakai pakaian laki-laki. Saya kalau Doris saya pakai perempuan, nanti ini pakai, ini. Sabalah, ini nyawa menurut. Ujian betul. Tenang, subhanallah, walhamdulillah, bahaya gitu. Untung Allah mah hebatnya, luar biasa. Udah jauh berpikir, Allah pencipta segala-galanya. Itu. Nah, akhirnya patung hancur gara-gara Mekah ditaklukkan tahun 6 Hijriah. 6 Hijriah. Nah, jadi sekarang bagian kita nih hajinya. Perempuan pakai pakaian nutup aurat, tapi nggak boleh pakai cadar, nggak boleh pakai masker pun aja. Dibuka nanti maskernya. Itu masker gak apa-apa, sebab bukan nutup wajah. Agak kewe tak ketinggali. Tak ibu tuh kali bibirnya habis sahah ibu tuh tak apa. Ya, dia kudu lihat kan ya, gitu. Kalau pakai itu nggak kelihatan. Dia tidak boleh pakai pakaian yang berjahit. Sabuk pak, berjahit, kantong paspor berjahit, eta bukan pakaian, eta mah aksesoris. Beda gak? Beda. Jadi yang boleh pakaian ya, sudah boleh. Oke, dah tuh. Selesai tuh haji, sejarahnya. Sejarah haji kan. Kemudian yang kedua syariahnya. Kalau syariahnya udah bagian saya pula aja. Batai mah kaburu. Sekarang yang ketiga saya adalah falsafahnya. 1, Ka'bah. Ada sudah? Oh iya. Ka'bah. Sekarang kita Ka'bah. Ka'bah sebagai Baitul rumah Allah. Pertanyaannya, rumah Allah beneran atau cuman simbol? Simbol. Jadi kalau kita memutari Ka'bah, sama dengan memutari rumah Allah. Ini Ka'bah ya. Subhanallah, walhamdulillah. Terus jangan muter ya, jangan subhanallah, walhamdulillah. Nggak boleh. Ngobrol segalanya nggak boleh. Harus maju terus, pantang mundur. Nah, kalau kita keliling Ka'bah, semua ke arah mana? Ke arah berlawanan dengan jarum jam kan? Oke. Matahari, semua sultan surya berputar ke arah sama. Ya, gitu. Atom keliling sel mengelilingi inti atom ke sini. Sperma mengelilingi ovum ke sini juga. Disabuga lari ke sini. Enggak boleh kalau itu diagor kan. Jadi kita kalau tawaf harus ke arah dengan jarum jam itu. Nah, sama dengan ini, magnet. Ini magnet, lambangnya begini, kata Lauren. Jadi kalau kita magnet ini berputar ke arah sini magnetnya, inti magnetnya naik ke atas. Jadi kalau kita lagi tawaf, subhanallah, walhamdulillah, badan melantai.
Kaki melangkah, tapi jiwanya naik ke atas. Subhanallah, walhamdulillah. Itu. Nanti akan bertemu dengan magnet ilahiyah. Subhanallah, walhamdulillah. Itu enak, terasa gitu. Enak gitu aja. Itu. Jadi kalau sedang tawaf jangan siksa. Subhanallah. Tercek atau ngobrol. Subhanallah, walhamdulillah. Teh, udah mulai gelang teh. Atau sabaraha sagramna 800 real. Coba deh duka artosna kira. Namutnya. Jadi tawafnya 7 kali soal balanya we unggul. Celepeung. Nah, apalagi? Nah, walaupun bagaimana kalau kena dengan isi orang lain kan? Nah, kalau kena itu adalah lamastumunisa. Anda bersentuhan. Tapi yang haram itu la-nya panjang. Lamastum atau kamu saling bersentuhan. Maksudnya jima. Hubungan sepadan. Kalau kini mah nggak apa-apa. Nah, kadang-kadang ibu-ibu, ya pernah ibu-ibu, saya naik klip. Saya menjit angka 1, si ibu menjit angka 1. Cek, kena. Pak Asep mah. Jadi wudhu deh. Atuh capek gitu mah. Ya. Itu. Ada lagi yang suka niat. Sekarang saya Imam Syafi'i. Sentuhan kulit perempuan laki-laki batal. Sekarang saya naik di pesawat. Saya pindah madhab. Untuk sementara. Dari Syafi'i ke Hanafi. Itu. Pas di Mekah. Cek batal. Terus pindah madhab. Cuma. Nanti kalau mau pulang ke Indonesia. Pindah lagi madhab teh. Sekarang saya pindah lagi. Ke Syafi'i lagi. Piraku ilmu gitunya. Ilmu itu sifatnya universal. Kalau haram di Bandung, haram sedunia. Kalau batal di Garut, batal sedunia. Gak mungkin di Garut batal, Jakarta hente, mungkin. Oke. Jadi tawaf itu gitu. Jadi kalau kita lagi tawaf, berarti kita manggil rumah Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. Bapak siapa nama? Risman. Pak Risman di rumah. Ada orang keliling rumah Bapak. Pak Risman. Si istri nanya, Bapak itu saha? Nggak tahu. Hei, kamu sini. Kamu namanya nama saya, Risman? Oh, Bapak Risman? Iya aku. Emang kenapa? Aku orang yang pernah menabrak anak Bapak dengan motor. Jadi kamu ya? Kurang ajar kamu. Aduh Pak, mohon maaf. Dimaafkan mau? Enggak. Pas Isya datang deh. Pak Risman, muter deh. Tidak. Subuh-subuh, Pak Risman. Sini kamu. Kamu serius minta maaf? Iya. Ya sudah, saya maafkan. Berapa tuh galak akhirnya, apa awalnya. Tapi karena orang berulang-ulang, jadi dimaafkan. Jadi itu pentingnya. Jadi kita lagi tawaf tuh meminta maaf kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, terus pas di sini rukun yamani ya. Rukun yamani. Ini rukun yang sebelah sini. Cuman gini aja. Ada ganti bacaan apa? Ganti bacaannya. Ganti bacaan Robbana atina fid dunya hasanah. Pas di sini terus Robbana atina terus panjang sampai sini mencium lagi. Allahu Akbar atau langsung cium. Terserah kesempatan. Berapa kali? 7 kali. Tiba-tiba, jadi sekali lagi, yang namanya tawaf adalah seakan-akan kita mengelilingi rumah, minta apa? Minta maaf. Udah. Yang kedua, sa'i. Apa itu sa'i? Siapa sa'i? Awalnya? Istihajat. Apa sa'i? Sa'i adalah usaha yang kuat. Ikhtiar yang kuat. Tapi ini menjadi apa? Menjadi simbol. Kalau kita hidup harus usaha yang walaupun usaha keras, kadang-kadang nggak berhasil kan? Memang kita harus qanaah, syukur nikmat. Terus potong rambut. Tahalul. Berapa kali? 7 kali kan? 7 kali. Bukan 7 putaran ya. Jangan ini. 1,
2, capek 14 berarti. Pernah ada si bapak-bapak, Pak Asep, jamaah kemana? Emang kenapa? Abdi sa'i duluan, tapi kok udah pada pergi saya? Bapak 14 kali bener Pak, bawa 7 ritnya. Nya mana 7 rit? Jadi bukan juri tapi 7 kali. Kemudian potong rambut. Rambut sebagai tanda apa? Kejelitaan, kecantikan, kemewahan. Hai perempuan, potong rambutmu. Sedikit saja dari belakang. Udah ditukar, udah. Dari belakang. Siapa yang motong? Suaminya. Atau istri lagi. Bapak-bapak, potong apa? Berapa? Di depan boleh. So, gak usah dipotong. Didiuk engkau. Gak usah. Karena 3 aja udah, 3 lembar minimal. Boleh nggak di tahalul, di gundul? Boleh. Tapi nanti kalau gundul tanggal 10 Zulhijjah. Setelah beres melempar jumroh akobah. Nah itu. Jadi potong rambutmu. Pak, kalau Bapak dipotong, digundul, maka doa Nabi 3 kali. Mabrur, mabrur, mabrur. Kalau cuma dicukur, mabrur. Maling 3 kali artinya jauh-jauh di Bandung ke sana mahal ongkosnya nyungguan berapa tahun. Jadi harus digundul. Pak, mau digundul? Mau digundul nanti? Harus digundul. Tapi kan digundul walaupun ambil tiap tahun ke haji, tapi digundul juga. Kenapa? Supaya lebih abdo. Oke. Udah ya. Apalagi berikutnya? Oke, melempar jumroh. Tadi kan Ibrahim menyembelih siapa? Ismail dibawa ke atas kan. Nah, yang digoda siapa nih? Yang digoda itunya siapa? Siti Hajarnya. Hajar! Suami kamu tuh mau nyembelih anaknya, Ismail. Kata Hajar, enggak, bohong kamu. Aku setan, sering bohong. Sekarang aku jujur loh. Akhirnya dilempar oleh siapa? Oleh Siti Hajar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pindah suara dilempar. Jadi ada 3 jumroh. Jumroh apa? Akobah. Pertama dulu. Ada usto, ada ula. 1, wusto, 2, yang ketiga akobah atau kubro. Tapi ketika tanggal 10 yang dilempar cuma yang ketiga saja. Oke, nanti bagian saya pula. Oke, jadi melahirkan apa tadi? Lemparan jumroh. Jadi ibu nanti kalau melempar jumroh, melempar setan. Seakan-akan melempar setan. Jadi gini, bukan rojman disayatin. Melempar setan bukan, tapi seakan-akan melempar setan. Jadi itu simbol. Ulangi lagi, melempar jumroh, simbol melempar setan, bukan melempar setan beneran. Ya. Dulu mas kayak gini nih, karena mau jadi panjang. Bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Gitu. Mulai hari ini, aku tidak akan mengumpat lagi. Allahu Akbar. Jebret. Mulai hari ini, aku tidak akan membuat SPJ fiktif lagi. Allahu Akbar. Koruptor ke sana, melempar jumroh. Diketawakan sama setan. Jebret. 3 kali, balik lagi. Mantul lagi, tapi bukan batu, kertas. Digulung, dibaca. Sama-sama setan, jangan saling mengganggu. Kurang ngajar ke aing. Tercerek kan? Ulangi lagi. Jadi melempar jumroh simbol bukan beneran. Kadang-kadang emosi. Habis batu cepet payung. Eta bodoh. Tidak tahu Jadi ibadah haji itu simbolik. Ya, simbol. Sebetulnya ibadah simbolik. Coba kita tak sholat. Allahu Akbar. Simbol apa ini? Menghormati takdim. Kemudian ruku, Allahu Akbar. Kalau Jepang, kita harus rata. Juga kalau sultan dihormati dengan cara dudukan sungkemnya. Kalau ke Fir'aun sujud, maka kita harus semuanya dipakai. Ada ngangkat tangan, ada ruku,
ada sujud, ada duduk. Jadi sholat adalah rangkaian kalau kita sholat tidak merasa menghormat, berarti tidak masuk esensinya. Jadi harus tenang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kalau kita ruku, Allahu Akbar, aku sedang menghormati Allah. Sujud, Allahu Akbar. Beda, Pak. Sekarang ibu-ibu sok minta uang ke suami. Mah, pap, uang. Lain gitu minta teh. Assalamualaikum, Pap. Beda mereka sok tinggalkan, praktekkan. Tapi nggak boleh sujud ke suami mah. Ya, jangan sujud. Hanya boleh ruku mah boleh. Pap, minta belanja. Berapa mah? Terserah papa lah. Tah, kabe jeung recehna tah, kabe. ATM sok nyokot sorangan gitu lah. Itu ya. Itu. Kemudian apa kita? Kemudian wukuf dulu, Pak. Lupa wukuf. Wukuf dulu ya. Maaf. Tanggal 8 kita mana ke Mina. Mau apa sih Mina? Oke. Sekarang tanggal berapa? 8. 8 apa? Dzulhijjah. Kita mau ke mana? Ke Mina. Ke Mina mau apa? Mabit. Mau apa? Pekerjaannya apa? Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dikosor, tidak di jamak. Dan penguatan, pembekalan. Ulangi. Sekarang kita mau ke haji nih. Sekarang tanggal berapa? 8 apa? Kita mau kemana? Gimana mau apa? Pekerjaannya apa? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dikosor tapi tidak di. Dan tausiah penguatan. Bekal untuk Arafah. Oke, besoknya. Sekarang tanggal berapa? 9. 9 apa? Kita mau kemana? Arafah mau apa? Wukuf. Arafah mau apa? Apa itu wukuf? Diam, parkir. Wukuf itu parkir, diam. Pekerjaannya apa? Berzikir dan berdoa. Nah, pada hari itulah hari Arafah. Kata hadis, Allah turun ke bumi. Kata Allah, hai malaikat, lihat hamba-hambaku, jemaah haji. Mereka duduk bersimpu, berdoa, berzikir, bertaubat kepadaku. Hai malaikat, aku bangga kepada mereka. Saksikanlah, aku mengampuni dosa-dosa mereka tanpa sisa. Itu haji itu. Al-Hajj al-Arafah, haji itu adalah Arafah. Kalau nggak ke Arafah, batal. Aduh, Oce teh cangkel. Mobil mogok, coba panas. Yuka dia belah cuma. Entong, Cek, saya tek Cek, eta tah. Aduh, ibu boleh parkir di mana aja lah. Jamaah Maklis masih jauh apanya? Tendanya. Di jamaah Salman lain. Jamaah Persis lain. Aya ge jamaah mana itu? Nigeria hari dengki kan ya. Halo kembali, duduk ibu teh, duduk. Mendengarkan khutbah. Bahasanya bahasa Nigeria. Ibu tuh nangis. Ibu mau nangis, aing teu ngarti. Sah hajinya. Yang penting nih ikut. Jadi jangan sampai kolokan. Dulu zaman Pak Harto ke haji, nambel tertinggal, tidak wukuf. Diulang lagi hajinya tahun berikutnya. Dibayar full oleh perusahaan. Ya, bangkrut hajinya, selesai. Ya, jadi kalau apa kesiangan, jangan sampai tidak masuk, harus masuk. Biarpun cuma 5 menit. Jam 6 kurang 20, sedangkan maghrib jam 6 kurang 10. Yalah. Itu Oce pangku. Oce boro-boro coba gelut gitu. Itu kumaha tuh? Ya masuk. Ngagoler we ibu teh. Ya, siga tamakangnya, siga lauk gurame. Wah.
Nggak apa-apa lah, yang penting sah hajinya. Jangan kolokan bukan haji mah. Ya, semangat gitu. Daripada haji gagal. Ya, gagal gara-gara kedul mah jika gurame. Maka hajinya mau digantikan ku baturnya. Depak mengganti, mau nggak akan diganti. Nah, ketika ada Arafah itulah. Jadi Arafah itu luar biasa. Beres Arafah, terus kita Muzdalifah. Camping internasional. Kalau di Arafah tadi adalah simbol alam mahsyar. Ibu-ibu sekalian, sekarang ibu berdiri semua dan cari suami masing-masing. Minta maaf ke suami. Si ibu itu baru cari suami, Pak, gitu. Tapi yang nggak punya suami jangan berdiri, karena si ibu teh janda, tiba-tiba ibu nengan satu ibu teh, ibu kan janda, ibu mah jangan cari istri orang lain, suami orang lain. Tapi yang punya istri, yang punya suami, silakan telepon, angkat telepon dan telepon ibu masing-masing, minta maaf ke ibu. Langsung, halo, Ma, ini Yuli, Ma, mohon maaf ya, Ma ya. Si ibu kan tak apalun kalau bukupnya. Ai maneh Yuli kunaon mah kecerik kita. Ya nyambung. Ya. Atau kadang-kadang tadi ketika ditelepon, ada nggak tuh? Begitu, halo, baterai habis ya. Ini baterai habis, nggak ada pulsa, terjerek teman. Jadi siap-siap, bereskan heula persiapannya. Tadi kayak tadi tak, pas halo, mati. Coba mah, namun dipasihan, kota-kata keluar tadi. Sampai di mana mama sayang? Sampai di mana sayang? Oh, tuh bertengkar. Oh, hati-hatilah. Jadi kadang-kadang cemburu itu luar biasa ketika haji. Pernah ada si bapak-bapak tidak mau ditanya, nggak mau ngomong, diem. Pak, kata si, kenapa Pak nggak ngomong sama mama? Tuh, sayang, tapi ngomong. Saya nanya, Bapak, Pak Asep nih, saya nanya, kenapa Bapak tidak ngomong sama istri? Kesel Pak Asep. Kesannya apa? Kalau dengan saya diajak, gak mau. Tapi kalau dengan suami orang lain, nutul-nutul. Bujur suami orang lain. Bu, betul begitu? Nya Pak Asep. Bapak lebel, lami. Itulah, iyalah. Jadi, kabur siang mantan. Ikut ibu yang lain. Oh, jadi gitu ya. Salah pengertian. Kadang-kadang ada istri ikut suami orang. Karena suaminya lengle. Jadi pasiagnya wajar we. Oh, ketika jambak hati-hati bukan nama setan luar biasa. Oke, terus masuk ke tengah 9 mana di? Apa? 9 malam kemana kita? Muzdalifah. Ada apa di Muzdalifah? Mabit. Nginep berapa lama? Semalaman sampai subuh ya. Tapi kadang-kadang sekarang mah agak susah. Betul ide sampai subuh, tapi kadang-kadang kalau kita ayo misalnya Makdis jam 2 malam nih, naik bus. Kata Makdis, enggak, sampai subuh. Tapi kalau subuh enggak ada bus kan? Ibu ketinggalan, lempang, jalan kaki. Nah sehingga sekarang bukan lagi afdol, karena bukan nama terlaksana dengan baik. Bukan soal afdol sekarang. Ya. Itu ketika di mana? Ketika di Muzdalifah kan bobo semua. Tidur semua. Laki-laki sebelah sini, perempuan sebelah sini. Laki-laki depan, perempuan di belakang. Ayo tancapkan benderanya, siapkan. Buat saf. Kita mau sholat maghrib dan isya. Di mana? Di Muzdalifah. Tapi kalau berangkatnya dari Arafah, agak siangan. Tapi kalau jam 9 malam, begitu masuk ke Muzdalifah, udah penuh. Maka sholatnya di mana? Di Arafah terpaksa. Karena sudah penuh. Ya. Silakan tidur. Ketika tidur, pemimpin nggak boleh tidur. Apa ya? Bawa makanan kan lapar kan? Bu, iya, mana? Maka kadang-kadang ada yang tidur tuh suami istri ingin berdekatan. Pak Ustadz, saya mah nggak bisa bobo.
Kalau jauh dengan istri, jadi kumaha? Saya dengan istri ya, boleh, sok di ujungnya. Ibu di sini, bapak di sana ya. Ternyata ketika bawa teh, si tangannya diginikan. Tangan suami teh, curugnya. Oleh istrinya dipegang. Tibra. Ayo di imah nyekal nawa tuh. Kebiasaannya. Jadi namun teu kieu teh, nyekalan teh, telekan bobo salaki teh. Nggak tahu di rumahnya bagaimana kebiasaannya. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang ketika tidur ngoroknya. Kita harus maklum. Ulah. Kan gemah tuh tidur gitu aja. Kadang-kadang pernah saya kejadian, saya keliling ibu-ibu. Ayah suara gini, kok gitu. Itu naon kokokan. Saya terlihat ngapain we. Oh, geuning ieu kokon kita. Kok. Udah kebiasaan. Itu padahal itu gelis wajah gelis dan dia perias pengantin. Jadi gitu, kok. Ya udahlah. Ya kumaha artinya dalam kebiasaannya. Jadi ibu-ibu kalau nanti di Mekah berbagai kebiasaan harus dimaklumi kan. Oh, ada orang yang ingin aduh AC panas, nyalain. Ces AC. Kata sebelah sana, aduh tiris AC. Hurungkeun pareman. Teu bobo apa sabar ya. Tanya awanan AC. Kadang-kadang gelap dan terang kan? Gelap. Aduh. Bengap duh. Sak, hurungkeun. Wah. Ribut deui wae. Ya. Nah, kudu ngamaklum. Kemah bisa tuker. Ibu gelap, terang, tuker ke dia. Oke, teruskan. Nah, di Muzdalifah, terus kita melempar jumroh. Besok tanggal berapa? Setengah 10. Sekarang tanggal berapa? 10. 10 apa? Kita mau kemana? Ke Jamar, ke Mina. Ke Mina. Dari Mina mau kemana? Ke Jamarot. Bukan Jamaroti. Jamarot. Mau apa kita ke sana? Melempar apa? Jumroh ke berapa? Terakhir. Aqabah. Jumlah terakhir Aqabah. Oke. Bawa batunya, bawa. 7 ya. Oke. Nanti bawa bendera ya. Ini. Masih kena bacaan naon talbiyahnya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Nah, misalnya lewat 1, lewat 2, lewat 3. Sekarang yang ketiga nih. Ini jumlah yang ke-3. Kalau ibu melempar dari sini, padat. Siap-siap terpental orang pulang, kita masukkan, bisa hancur kita. Bukannya ke sini nih, putar ke sini. Nah, dari sini melemparnya nih. Nah, di belakang. Sebab memang aslinya hanya satu muka. Kalau yang Aqabah itu, ini nanti muter sini. Ini kosong ini mah. Kalau di sini penuh. Sekarang mah pan lebar dari sana sampai ke sini. Jadi bisa melempar sambil jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak bagus. Harusnya khusyuk. Allahu Akbar. Jebret. Allahu Akbar. Jebret. Pegang tuh bibir sumurnya. Kan ada bibirnya segini rasanya. Segini tinggi. Pegang tuh. Allahu Akbar. Jebret. Gitu. Jangan sampai orang pendek melempar dari jauh. Jebret kena kepala Arab. Halo, Masya Allah. Kena kepala saya. Oke. Tanggal berapa tadi? Melempar jumroh ibarat melempar setan. Ini bagian Pak Saiful nanti. Yang berapa sekarang? Masih jauh ya? Oke. Gak apalah terangkan ya. Oke. Nah ini nih. Nah di kita mah udah melempar jumroh biasa. Sok selfie itu kan. Jangankan lempar jumroh tadi. Di wukuf di Arafah nangis. Udah nangis mau pulang. Muceng. Di foto selfie. Perempuan rata-rata sok kieu nya. Sok kieu. Dan cing atau sing sopannya atau itu karake bete mewek. Masa harus gitu. Jadi
Di fotonya boleh asal santun, apalagi depan Ka'bah nggak boleh. Depan Ka'bah harus biasa aja, harus anggun ya. Itu orang lain mah anggun, malah kita di fotonya setengah centil. Tidak bagus lah. Oke, tadi ulangi lagi. Ini sama tempat jumlah, ulangi. Ini tempat jumlah nih. Kalau begini ada 4 lantai. Jadi kalau kita udah melempar jumroh, ini datang ya. Melempar jumroh. Ini dulu hari pertama, hari keberapa? Hari tanggal 10 mah. Kalau tanggal 11, 1, 2, 3. Pulangnya bukan ke bawah. Kalau ke bawah mah ke Mekah, muter lagi ke sini. Ke kanan lagi. Jadi bukan ke kiri, bukan ke bawah, tapi ke kanan. Teruskan lagi. Oke. Tanggal 11 Dzulhijjah. Tol awal udah beres, udah tanggal 10. Kemudian ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Nah, kalau di Persis nggak ada sa'i. Yang ada hanya tawafnya aja. Mungkin hanya Persis sedunia yang enggak. Benar. Ini teh dalam semua mah, ini teh tawaf dengan sa'i teh adalah rukun. Tiang. Jadi kalau nggak dikerjakan bisa nggak sah hajinya. Saya udah ngomong sih ke Ustaz Abdul Rahman, ini gimana? Kok di Persis nggak ada apa? Sa'i. Ya nggak tahu lah Pak Sep. Kenapa ketua Persis mana teh? Kata Pak Agus, gimana? Pak Agus kan Persis. Teman saya di ITB pakai sa'i. Ustaz Aam Persis pakai sa'i. Ustaz Ahum Persis pakai sa'i. Nah kita mah lebih baik pakai aja daripada dari bahasa. Kan bayarlah siapa yang saya mah. Itu. Ada jamaah saya dari Anur. Pak, sa'i itu belum. Sa'i heula. Udah hubungan sebadan. Mending gancang gitu tuh. Ya. Jadi udah beres semuanya. Ulangi lagi. Tanggal 8 kita kemana? Mina. Mau apa? Nabi. Tanggal 9 kemana? Ke Arafah. 9 malam, 10. Muzdalifah. 10. Melempar jumroh. Aqabah. Ulangi lagi. Kebayangkan ya, kebayangkan. Ulangi. Tanggal 8 apa? Kita mau kemana? Kemana mau apa? Mabit. Apa pekerjaan mabit? Sholat di jamaah, di kosot tanpa di jamaah. Dan tausiah. Oke. Besoknya, tanggal berapa sekarang? Dan apa? Kita mau kemana? Ke Arafah mau apa? Wukuf. Apa tuh wukuf? Nah, dia berzikir berdoa. Wukuf tanggal 9 Dzulhijjah. Itu wukuf simbol hari apa? Padang mahsyar. Oke, benar. Terus malamnya kita kemana? Muzdalifah. Muzdalifah mau apa? Mabit. Sampai kapan? Subuh. Subuh baru berangkat. Oke. Pekerjaannya apa? Sholat maghrib dan isya kalau memungkinkan. Yang kedua ngambil batu. Yang ketiga tidur sampai subuh. Pulang kemana? Ke Mina. Tanggal 10. Sekarang tanggal berapa? 10 apa? Kita kemana? Ke Minanya kemana? Jamarat. Mau apa? Tempat jumroh berapa? Aqabah. Ketiga saja. Berapa kali? 7 kali. Oke, setelah baca 7 kali, apa doanya? Gimana? Allahumma ja'alhu hajan mabrura wa danban. Nah, kebetulan tidak apa-apa. Oke. Tanggal 11. 11 apa sekarang? Kita mau kemana? Di Mina. Mau kemana? Jamarat. Mau apa? Lempar jumroh. Jumroh berapa? 1, 2, 3. Berapa kali?
377. Tapi kalau misalnya si ibu sakit, tolonglah ibu, abdi wakili ku ibu teh. Maka si ibu harus melempar, mewakili juga. 777 ke ibu. Untuk saya ya, 7 kali. Terus untuk ibu yang diwakili, 7 kali. Itu. Baru geser ke sini. 7 ibu, 7 dia. Ujung. Jangan sampai ke sini. Udah 7, dia ke sini nggak boleh. Udah 7 ke sini, balik ke sini nggak boleh. Tapi gimana kalau nitipnya 5-an, entong rek. Capek ibu. Poho deh. Batu mereka kurang deh. Jadi ketua regu yang harus mewakili. Kalau enggak bagi dengan anggotanya. Pokoknya harus kebagian semua. Tapi ulah jangan sampai melempar jumroh gara-gara hoream. Kenapa bu tidak melempar jumroh? Hoream lah. Syukurlah perwakilan. Ulah gitu. Itu mah nggak boleh itu mah. Ya. Kalau kita nggak kuat baru. Kalau hanya malas-malas sedikit, malas nggak boleh. Oke. Tanggal 12. 12 apa? Kita mau kemana? Lempar jumroh. Keberapa? 1, 2, dan 3. Oke. 12 beres. Bu pulang duluan ke Mekah. Boleh. Namanya nafar awal. Bapak tanggal 12 saya melempar jumroh. Pulang aja ke Mekah. Untuk tawaf ibadohnya. Jadi tanggal 12 pulang. Namanya boleh. Disebut dengan apa? Nafar awal. Si bapak nggak mau pulang. Walaupun sama Kris ada yang mau. Duit. Si bapak yang ibu nunggu sampai tanggal 14. Cuma sedikit orang-orang pada nggak ada nih. Pada kemana? Al-Ansor udah pada pulang. Tasik, Kota Badung udah pada pulang. Tinggal berapa? Tinggal Maklis. Berapa orang? 7-an. Ya, 7-an. 2 laki-laki, 2 perempuan, tambah janda. Ayo ibu, ikut saya aja lah. Tapi dan tujuan tadi mesti ngangkat imam seorang. Nanti jadi jangan suaranya berebut ya. Pengen jadi imam laki-laki. Bapak aja? Oke. Ikuti kepada saya. Oke. Tidur kan? Tidur. Kalau makan banyak, makan mah. WC kosong. Bisa 2 WC kesorangan. Kesel di WC ngantri WC. Sok, ibu enak. Sorangan 3 WC. Pipis, cebok. Hei, sing wareg. Boleh. Udah, semua beres? Oke. Pulang duluan. Tapi pulangnya biasa. Bisa gini. Ketika pulang, tapi ibu jangan sampai melempar jumroh sebelum duhur. Komitmen kita mah. Ibu-ibu begitu dari mana? Dari Muzdalifah langsung melempar. Jam 3 malam melempar jumroh. Pas pulang ke mana? Alhamdulillah, tadi melempar kosong. Can waktunya ibu. Kadang-kadang nyembelih kurban. Tanggal berapa? 10 kan? Hari nahar 10 tuh. Kalau 11, 12, hari apa namanya? Taslik. Oke. Tanggal 10 hari apa? Nahar. Lain nahar. 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 Apa arti nahar tuh? Menyembelih. Ulangi. Tanggal 10 hari apa? Apa arti nahar? Menyembelih. Tanggal 11, 12, 13. Hari apa namanya? Apa artinya? Menjemur. Menjemur daging. Kalau masih ada. Nah, kita menyembelih kurban tanggal gitu. 10 atau 13. Jangan sampai menyembelih tanggal sebelumnya. Banyak yang begitu. Ibu udah nyembelih belum? Belum. Ini hari ini. Tanggal 7, Pak. Gak apa-apa tanggal 7 juga. Kan kita udah umroh. Tinggal tahalul, udah gak apa tanggal 7 juga. Ibu nanya, saya minta hadisnya, Pak. Calangap dia. Nggak kan bisa. Ayolah, Pak. Ustaz. Ayo. Jumroh apa? Nyembelih sekarang. Tanggal 7. Emang tanggal 7 harganya murah. Lain dengan tanggal 10. Bisa 350. Bisa 300. Sudah murah. Belinya kambing kecil. Segede anak anjing. Jadi makin. Jadi Bapak yang nggak mau. Pokoknya saya nggak mau. Tidak sah menyembelih sebelum tanggal 10.
Berakhir tanggal berapa? 13. Ulah kia. Capek nama isu apa? 14. Oh nggak bisa. Jadi waktunya ya. Kayak Jumatan. Jam 12 Jumatan. Jam 10 Jumatan. Nggak bisa walaupun kosong. Jadi salah satu syarat beribadah masuk waktu. Oke? Silakan nanya. Sawaragnya mah. Bapak Ibu nanya silakan. Siang puas. Nanya mah. Ini apa? Silakan nanya. Nanya. Kata Ibnu Abbas, kami setelah ibadah, kami sa'i. Kata Ibnu Abbas. Setelah itu kami wa'ataina nisa, dan kami datangi para istri. Nah, kata kelompok yang tidak ada, Nabi Ibnu Abbas mengatakan kami datangi para istri. Kan dia masih kecil, belum punya istri. Padahal Ibnu Abbas mengatakan kami bukan saya kan? Paham nggak? Ini saya nih Ibnu Abbas katakanlah. Saya masih kecil. Saya ngomong begini. Kami itu dulu ketika kami haji, kami sudah tawaf, kemudian kami sa'i. Setelah kami sa'i, kami menggauli istri-istri kami. Ya. Nah, istri kami kan kamu masih kecil ketika itu. Kamu bukan mengatakan saya, tapi mengatakan kami mah banyak. Ilmu abdi bujangan atau masih kecil, si dia kamu udah nikah. Jadi kalimatnya bukan aku tapi kamu. Ataina. Ya, di ataina yang mendatangi istri kami. Nah, mendatangi istri kami, kamu belum menikah ketika masih kecil. Segalain aing. Sarerea gitu kan ya? Gitu kan ya? Tahu kan ya? Di sana kunci. Mana, Bu? Tahu enggak? Sak Ibu enggak apa? Ya, megang aja. Oke, saya tanya Pak. Ini di luar yang hari ini saya minta penjelasan lebih lanjut, kajian yang sebelumnya mungkin bukan dengan Bapak. Seperti salat rawatib Pak, jumlah salat rawatib itu kan sebelum subuh 2, zuhur 2, sesudah zuhur 2, sesudah maghrib 2. Terus yang saya pernah melakukan atau sebelumnya katanya Rasulullah melakukan itu sebelum Isya 2, sesudah Isya 2. Yang pernah ketahui. Kemudian ada lagi di pengajian yang mengatakan bahwa sesudah Isya itu 2, tetapi sebelum zuhur 4. Jumlahnya tetap sama. Yang benar itu mana Pak? Apakah sebelum zuhur 4, yang sebelum Isya tidak ada? Oke. Cuman pengelompokan aja, Bu. Jadi yang ada itu, yang ada nih. Satu adalah qobla subuh. Tidak ada setelahnya. Yang kedua adalah qobla duhur. Ya. Ada yang 2, berikutnya 2, 4. Ya. Ada yang 4. Ya. Kedua itu. Yang 2, yang 4 itu apakah masuk rawatib mu'akad atau ghair mu'akad? Itu yang jadi masalah itu. Tapi ada sholatnya mah. Ya. Jadi subuh sebelumnya 2, setelahnya kada. Yang kedua duhur sebelum 2. Nah, kemudian setelahnya pun 2 jadi berapa? 4, 8, 12 ya. 4 di awal, terus subuhnya sholat duhurnya 4, ba'diyahnya 4, jadi berapa? Kalau dengan duhurnya berarti 12, kalau nggak pakai berarti 8. Oke, asar tidak ada. Sebelum atau sudah maghrib. Nah, ini maghrib itu disebutkan ada, sebab adanya itu adalah ghair mu'akad. Ghair mu'akad. Sudah maghrib 2. Sudah maghrib mu'akad sama. Mu'akad ya 2. Nah, jadi yang lebih kuat itu tadi sebelum subuh 2, sebelum duhur 2, sebelum asar, setelah duhur 2, sebelum asar tidak ada, setelah asar tidak ada, sebelum maghrib dipermasalahkan. Tidak ada. Pokoknya ada setelah maghrib ada. Sebelum Isya juga dipermasalahkan. Sebelum Isya ada. Dipermasalahkan, ada masalah. Tidak masalah, tapi ada masalah. Dipermasalahkan. Jadi, sesudah Isya ada.
Berarti yang jadi masalah itu sebelum Isya ini tidak ada yang dua itu ya. Itu jadi masalah itu. Pak Asep daripada masalah masuk itu lebih gampang kita daripada masalah. Lebih baik cari yang lain aja ibadahnya. Oke. Berarti garis merahnya yang sebelum Isya ini sebenarnya tidak ada. Masalah. Tidak masalah. Tidak sepakat. Oh iya, oke. Baik Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Ya Bapak tuh. Pak, kan di gunungnya Pak ya? Di hajinya. Enak gondrong kan di haji di gunung. Silakan Pak. Terima kasih Pak Kiai. Ya. Tadi disebutkan masalah potong kambing itu apakah karena denda kekeliruan ibadah atau karena keikhlasan? Satu lagi. Tadi Bapak Kiai mengatakan itu danau, kenapa disebut laut mati gitu? Itu aja dulu sementara. Ya, nanti tanya lagi. Makasih Pak Kiai. Ya. Yang pertama, kembali ke awal ya. Kita berhaji dengan 3 tipe. 1 haji tamatu, 2 kiron, ketika ifrod. Haji tamatu itu haji 2 laci. Datang ke Mekah, umroh dulu, itu niat, tawaf, sa'i, lalu selesai. Laci pertama selesai, tutup ya, tutup. Ya, umroh pertama kan tutup ya. Nah, kita ganti pakaian, macam-macam, santai ria lah. Nanti pas tanggal 8, buka lagi laci. Tidak ada beda antara itu sampai ke haji. Kita bingung. Yang kedua haji kiron. Haji itu kalau kita satu haji. Jadi badannya adalah niat, tawaf, halus. Itu kan halus. Kalau halus, itu kata-kata ya. So, nah, uang karena apa? Pas haji kan, kenapa sudah bisa kopinya? Dia kopinya kan mau dia. Ya, jadi haji itu bisa itu kan. Pas Allah, hari belum selesai, itu haji. Dia haji duluan, selesai. Sudah dari haji, lalu umroh dulu. Haji kiron dari apa? Tanpa harus hanya boleh bagi orang yang bawa kambing dari kampung. Jika bawa kambing karena salah haji kiron. Tapi kalau nggak bawa, ini apa itu? Bapak mau ikut, bapak saya ini. Kalau itu kita dulu, apakah harus berangkat? Hari ini, tapi dia 2 hari pas datang ke mana? Ke Mekah, sudah mungkin hari. Iya, nanti bulan baru. Nah, semuanya juga adalah membeli haji. Aku yang berkata, ini haji itu apa? Ini haji sama itu bukan sama juga bersantai juga. Sudah bertawaf, berpakaian, berjalan, tuan, jadi menyembelih haji kita bertuan bukan gara-gara tapi gara-gara terus itu wajib terus haji dia juga gara-gara kalau kesalahan ya dan kalau saya milih gara-gara aku yang gara-gara apa itu namanya haji
berangkat dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah. Dia mengucapkan, dia bahkan yang bukannya hari malam, dia kalau lagi hari kan, akhirnya di yang ada yang ada. Oh, ibu itu coba, ibu apa nih? Kami pakai hari kelima, kami tadi yang mengucapkannya, ibu boleh, tapi ibu harus kembali lagi ke rumah. Oh, mau bilang gimana? Kalau bayangkan, betul? Coba anda baca sendiri. Baca sendiri. Yang kedua, beberapa tahun 2023 kemarin, ketika masih tinggal dia dari Mekah ke Madinah, dia di mobil berteman, pada istrinya mau ke mobil, akhirnya keluar mati, bahkan ini keluar mati. Kalau itu gara-gara kelakuan dia wajib bayar kontak pada hakim. Ketika mereka, dia standar ya, dia satu bintang satu orang, katakan dia denda dua juta dua orang. Ya. Mulai dua orang, tapi dia memiliki tapi boleh sebenarnya biasa tidak ada yang mau kata benar. Oh, katanya jalan. Lautnya kan benar. Tidak laut tidak bisa. Saya apa Pak? Saya apa? Ya. Itu Allah yang tahu. Di mana masalah dan orang itu atau dalam mati. Tapi jangan dapat. Kalau mati tahu Pak. Kalau mati juga di bawahnya. Kalau mati biasanya gimana? Di bahu. Bahu. Kita baru. Ini aja. Lalu terbiasa. Tapi sebelum Allah akan berwujud. Oke, ada rumah Allah, nah itu contoh rumah kemudian kita gitu ya, tempat tidurnya Allah, apakah itu tempat ada banyaknya, jadi Allah buat anak itu perjalanan. Iya, betul. Jadi baik itu rumah Allah, maka macam-macam ya. Kita dengan simbol. Jadi kalau Allah itu kalau simbol apa? Next simbolnya apa? N, ini, boleh saya diganti pendek, cepat, simbol. Kita simbol saja. Maka apa sebagai simbol hanya simbol, maksudnya bukan kalau diganti.
Itu tidak. Warnanya hijau. Kan juga timbul ya. Maka hijau itu adalah hijau kedua. Nah, pas sebagai kalau tidak seperti dua. Hanya sebagai kalau rumah ada dua sebagai apa? Hanya hijau. Kalau mau seperti kalau bagi itu pelaksanaan. Nah, yang itu rata-rata misalnya di ada orang dia bertanya ya itu harus di tapi kalau ibu ke Mekah tidak pakai kilo berukur mana cara ibu saya misalnya ibu kasih dewe kan pakai baju kilo Kalau kita sudah melempar dulu dengan berapa? Terus dipotong rambut di dalam tutup awal. Boleh jadi pakaian, boleh sesuai dengan badan. Oke? Yang kedua, sudah melempar hari ini, sudah berlaku, ya langsung ngomong aja dulu. Soal Usado, terus halusnya kan berburu. Tidak dengan aktif dan halus. Kalau itu pakai tadi, kalau ini itu dengan halus dulu waktu dulu. Kita boleh makan, boleh makan, banyak walaupun dulu mereka boleh. Jadi kita hari itu juga jaraknya. Hari ini tanggal berapa? Kita melihat video. Itu ya, hari apa? Atau kalau awal kita berjadi, ya boleh bersolek. Kita boleh belajar. Kalau sama, lalu awal, lalu terus atau kalau kamu berani ini harusnya tidak bisa melakukan dahulu kan? Kemudian bagaimana? Maka kita berpunya dari mereka langsung buka, dan mereka langsung ke muka. Terus bapak mengatakan ini ya lalu, nah maka waktu kali kemana? Dia malu melempar. Itu ini dahulukan kalau terus kalau menurut cara dia itu bedanya kalau tanggal 12 dilempar tanggal 12 dilempar di tengah 10 13 baru pulang tanggal pulang itu banyak apa itu
Sudah makan terus hari kemudian berapa hari jalan. Jadi kalau ada langsung ada belok, memakan awal kami sehari atau 20 kami baru berdebat boleh berani. Ya, di jalan ya, ada pemilih atau ukuran pada itu punya jauh itu mah bahasanya sudah mengatur ulang tapi juga kata-kata perempuan ini ulang duluan awal ini dengan sebab bahasanya ada kopak dan satu dua semua ya aku kan di aku beli aku berjalan kalau cara ya tapi itu tidak sih yang kita jalan dua ya di depan dia apa di depan anu dia mau lagi ya itu benar benar nah itu ini kalau kita hari polos kemana kan yuk ya itu namanya ya kalau ada hal yang tinggi jadi kalau mau mengikuti silakan dikumpul di kamar dicetak itu benar cara-cara pakaian sudah habis di zaman nanti tetap mau pulang ke hotel tinggal dia bisa pulang di suasana berapa 13 boleh dan tidak boleh pulang ke hotel sekarang hal-hal yang sebetulnya sekarang yang sebetulnya hanya 70%. Yang lainnya harus kita di hotel. Aman, enggak. Itu dia pakai bot. Lebih baik kita lebih lagi 500. Kalau hotel, tidak jelas haji ya. Oke. Bapak Ibu nanti yang normal badan, kaki bisa jadi dua. Satu kita seperti itu, tapi dijamin oleh syariat. Program di awal. Pokoknya kalau lebar, kursi 1, 2, sampai ke belakang hanya untuk lansia. Yang lain dari 5%. Jangan berburu. Yang lama naik belakang, tapi itu bagian di belakang. Jadi semua mulai keluar, bukan sampai ke sini. Yang lansia adalah itu yang usia 60 tahun ke atas. Yang satu biji dua hati-hati ya sampai ke atas. Boleh makan, silakan. Ketika makan,
jadi pangeran. Bapak, ayo tenang. Ayo boleh. Pokoknya mana? Nah, dilama di kita. Kalau kembali nanti, tiba bapak akan naik kereta gantung. Jika kereta gantung kan, jangan takut. Jadi ada hal murah. Jadi bapak akan minum. Tadi saya cuma makan tadi. Bagian dari gimana? Ya boleh. Kita berdoa hari ini boleh. Ini doa tentangnya. Doa dulunya mau doa. Apa? Jika tetapi jangan apa? Ini jangan apa? Jangan apa? Doa. Ini jangan apa?